Tadi ngakunya 27 salahnya. Kalau 27 berarti saat itu umur 22 berarti. Masya Allah. Nah yang meninggal satu tadi abangnya ya. Abang saya. Berarti sekarang masih ada berapa? 5 bersaudara yang muslim. Ya, Dari 10. dari 10. Yang 4 masih saksi wafat juga atau beda juga? Kan yang 2 sudah meninggal. Jadi 3 sudah meninggal. Oh 3 sudah meninggal. 3 sudah meninggal. Ya, Sekarang berarti sisa 7. sisa 7. Dari 7 Yang yang muslim berapa? Muslim 5. Oh 5, berarti sisa 2. Sisa 2. Yang 1 abang saya itu masih tetap. Saksi wafat juga? Ya, masih. Penginjil juga? Penginjil juga. Dia jadi penatua juga. Di daerah mana? Bekasi juga? Bekasi juga. Oke. Nah, yang satu lagi anggota. Oh anggota. Gerejanya apa? Dunia Baru apa? Sidang Jemaat Kristen. Sidang? Sesewa. Oh gitu, memang namanya Kan saksi wafat. di mereka itu per wilayah. Per wilayah. Setiap wilayah punya namanya. Nah kalau di saksi wafat itu, Bang Yos, itu dulu ada kayak semacam STT-nya nggak? Setiap minggu itu sekolah, namanya Sekolah Teokratis. Sekolah Teokratis. STM namanya. Oh STM. Sekolah Teokratis Malam. Teokratis Malam. Itu di sana belajar mengupas tentang Alkitab. Apa? Terus Mengupas apa? mengaji tentang Alkitab. Alkitab. Lalu di sana diajarkan bagaimana cara menginjil. Oke. Cara kita menyampaikan materi ini kepada orang. Seperti itu. Diajarin Dan juga. cara juga bagaimana menarik orang. Oke. Supaya mereka tertarik. Berarti dulu Bang Yos ini pernah ketok-ketok pintu rumah orang? Iya, ketok-ketok, Muslim, Kristen. Nah, Apa aja pokoknya? apa aja. Tapi kalau itu yang diketok Muslim dan Muslim itu masuk, akhirnya masuk, itu lebih apa? Lebih bangga gitu? Lebih bangga. Atau bernilai gitu ya? Ya, bernilai. Kalau Kristen kan udah biasa. Tapi kalau Muslim kan luar biasa kan. Luar ketok. biasa. Jadi itu luar biasa. Karena memang di situ kan di sana juga kan diajarkan tentang mendapatkan pahala. Pahala surga. Ya, berapa Muslim yang Pak Bang Yos pernah masukkan ke dalam saksi wafat? Saya pernah ada satu. Satu Muslim. Walaupun konsepnya mengkristenkan orang juga. Iya. Satu Muslim yang masuk saksi wafat. Kalau yang di luar Muslim? Ya Kristen semua dimasukin. Kristen. Berapa banyak Pak? Ya nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Banyak ya Pak? Banyak. Berapa tahun jadi Pak Bang Yos ini menginjili? Kalau di saksi Jehova itu kan memang dari kecil sudah diajarkan jadi penginjil. Dan sudah jalan ikut. Seperti itu. Nah, kalau untuk fokusnya mendapatkan hak istimewa untuk menceramah, itu di tahun 2000-an. Maksudnya menceramah menjadi dapat hak istimewa. Karena kan ada tingkatan-tingkatannya di sana. Kayak level pendeta gitu berarti? Iya. Oke. Tingkatan-tingkatan. Tapi sebelum jadi pendeta harus door to door? Iya, semua harus door to door. Nah, marketing kehidupan. Oke. Saya juga punya temen, seorang ibu, dia juga mantan saksi Yehova, cukup lama, bahkan sempat keluar negeri. Dia bilang dulu ketika dia menginjili orang-orang, itu nggak ada biaya operasional dari gereja atau apa gitu, katanya bener kan Pak? Ya memang nggak ada. Memang nggak ada? Memang disuruh mandiri semua. Jadi semua bayar sendiri? Bayar sendiri. Jadi hanya mencari pahala gitu ya? Mencari pahala. Oh ini. Ya. Saya juga dulu pernah belajar 3 bulan Pak. Ketika saya masih Kristen. Ketika saya masih jadi anggota gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Yang di Jakarta ya. Yang di Jembatan 5. Saya waktu itu masih SMA. Didatengin juga sama saksi Yehova. 3 bulan belajar. Enak. Tapi masih SMA sih, jadi ya nggak terlalu bagaimana lah ya. Jadi benar Pak ya, jadi kalau memang setiap penginjil saksi Yehova itu memang tidak diberi biaya, mereka biaya semua sendiri ya? Biaya semua sendiri, nggak ada biaya. Waktu itu Bang Yos berarti dari mulai door to door itu di daerah Bekasi aja atau sampai kemana? Ketika saya
Di Priok ya, saya Oh, di daerah Priok. Ketika saya di Bekasi, ya saya di Bekasi. Jadi Itu selalu dua orang Pak ya? Iya, 2 orang. Oke. Kenapa nggak 7 orang, 8 orang gitu Pak? Karena mereka ikutnya kan tiru Paulus dua-dua. Oke, dua-dua. Ketika di Jadi kalau 7 orang atau 10 orang sampai satu komplek mencar dua-dua tuh Pak ya? pecah. Oke, kamu blok ini, saya blok ini gitu ya? Iya. Dan saya dulu kan juga kan bagian untuk mappingin. Oh gitu. Ya, karena ketika di Saksi Yehova itu mau datangin satu daerah itu harus di mapping dulu. Jadi di mapping di mana ini ada mayoritas yang keras, banyak mayoritas itu dihindari. Oke. Atau mayoritas yang agak gampang dimasukin, ya udah itu di. Oh gitu. Jadi ada ininya. Izin ke PRT nggak Pak? Nggak izin. Ya? Nggak izin. Jadi dulu kalau dulu saya ketika saya pernah diarak juga. Oh, pernah diarak? Satu kampung, diarak sama security dan lain sebagainya. Pernah. Pernah. Oke, tapi pantang mundur gitu ya. Pantang mundur karena kan doktrinnya adalah pahala tadi. Wih, pahala asik. Tapi belum pernah diarak sambil ditelanjangin Pak ya? Enggak. Oh, belum pernah ya? Enggak. Ada sih beberapa teman-teman di luar daerah lah Ada biasanya gitu. itu. Nah, teman-teman Saksi Yehova itu Pak, ketika mereka door to door menawarkan agama mereka, itu mereka tahu nggak sih ada melanggar peraturan pemerintah? Iya tahu sih melanggar. Tahu ya. Melanggar. Ya, Cuman kan karena sanksinya nggak nggak ada jelas. sanksinya dari Jadi pemerintah tetap juga jalan, ya ya? jalan Oh, aja terus. oke. Ya kan? Tapi paling resiko terberatnya paling cuma diarak gitu Pak ya? Di penjara ada. Sampai ada di penjara? Ada. Berapa lama Pak? Ya ada yang di penjara sampai tahun. Bertahunan? Iya. Gara-gara masalah itu? Iya. Oh, Ada yang oke. bulanan, ada yang masuk dikeluarin lagi cuma 24 jam tergantung ketika di kantor polisi berargumennya gimana. Oke. Seperti itu. Yang sampai di penjara sampai tahunan itu berarti disidang Pak? Iya di sidang. Iya, berarti dia divonis pengadilan berarti? Iya. Oke. Oh, berarti ada ya? Ada. Saya pikir nggak ada loh. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Yang di penjara, Iya, gitu, iya, iya. dipukulin, disiksa. Ada yang disiksa? Ya iyalah. Oke. Karena kan Di daerah mana Bapak tahu yang di penjara tahunan biasanya itu? itu kebanyakan di daerah Indonesia Timur NTT. Oh, Teman-teman saya. Iya. oh gitu. Iya. Karena kan di sana kan banyak Katolik Loh, yang berarti yang ngasih vonis hakimnya Katolik mungkin ya? mungkin mungkin Ah, gitu ya? mungkin Kalau di kota besar malah nggak pernah kedengeran saya. enggak, kota besar enggak, di daerah oke. kebanyakan. Kalau kota besar ya paling masuk kantor polisi keluar lagi Oh, iya. 24 jam. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang itu kita tadi udah mendengar sendiri ya latar belakangnya. Orang tua berarti sekarang juga masih dua-duanya masih Saksi Yehova Masih dan masih penginjil juga. orang tua saya sudah enggak Oh, sudah meninggal enggak. karena sakit kan. Oke. Tua udah 80-an. Oh, dua saudaranya Bang Yos masih penginjil juga. Satu, Oh, satu, yang satu bukan. yang satu belum itulah. Ini dari 10 anak ini semuanya dulunya penginjil, Pak. Penginjil Semuanya. semuanya Hebat orang tuanya ya berarti. penginjil. Hebat ya berarti memang Ya anak penginjil itu yang berhasil pergi. berhasil pergi. Oke, Bang Yos masuk Islam 2020 ya. Ya. Berapa lama Bang Yos ini mengenal Islam, mempelajari Islam sampai hari bersyahadat? Saya itu dari 2015 Oh, sebenarnya sudah mau masuk mau masuk Islam. heeh. Udah 5 tahun berarti Pak? Sebelum bersyahadat? Iya, Oke. sudah 5 tahun. Gara-gara? Gara-garanya, jadi begini kok, saya itu tadi, saya ketika saya berceramah, di sana kan ya sama harus riset. Berceramah di gereja maksudnya? Iya di Saksi Oke, Yehova. iya. Saya riset.
Nah, ketika saya riset, ada beberapa hal-hal yang kayaknya nggak masuk di hati saya nih, nggak masuk akal. Riset Bible maksudnya? Iya, riset Bible. Riset Bible saya. Riset Bible. Pertama, tentang hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu sudah nggak ada. Dibatalkan. Dibatalkan. Oleh Paulus. Oleh Paulus. Bukan oleh Yesus. Ya. Bukan Paulus yang ngomong ternyata. Paulus yang memfitnah Yesus batalin Taurat. Iya, membatalkan Taurat. Terus? Tentang 144.000 itu juga. Kenapa di Perjanjian Lama jumlahnya sekian, kenapa di sini jumlahnya sekian? Lalu kenapa hanya orang pilihan saja? Dan orang pilihannya orang tertentu lagi, seperti itu. Lalu setelah itu saya yang lebih kagetnya lagi ketika saya selidiki, ternyata penulis kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya baca di kitabnya Saksi Yehova kan ada namanya bukan kitab ya, buku namanya JVIN. Itu tebal segini, itu harus dipelajari untuk mereka yang ceramah. Di situ dijelaskan bahwa kemungkinan Yohanes itu adalah murid Yesus. Nah, itu yang saya ragu. Terus? Kalau Yohanes itu adalah kemungkinan murid Yesus, lah berarti yang 3 juga kemungkinan dong. Kalau kita baca cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak Pak murid yang bernama Markus? Nggak ada. Ada nggak murid yang bernama Lukas? Nggak ada. Nggak ada. Ya makanya itulah yang menjadi saya jadi ragu. Loh, berarti ini kitab apa yang saya baca? Empat-empatnya anonim, Pak. Anonim. Nah terus kalau itu kemungkinan, nah berarti Yohanes ngapain di Pulau Patmos? Mimpi. Yohanes yang mana nih di Pulau Patmos? Apakah Yohanes anak Zebedeus atau Yohanes the Elder? Nah, itu. Jadi bukan Yohanes dari Zebedeus. Anak Zebedeus bukan. Ternyata. Lah berarti bukan murid Yesus dia. Yohanes the Elder. Iya, bukan murid Yesus. Lah berarti benar kalau kitab ini simpang siur semuanya, ceritanya tentang Taurat simpang siur, tentang di Yesus membatalkan, tapi di ayat lain di Matius dibilangnya nggak boleh, hukum Taurat harus diceritakan, harus diajarkan. Nah, kenapa sih dibatalkan? Jadi kan kontradiksi kok. Saya di situ mulai, wah ini nggak benar. Tapi udah jadi pendeta tuh Pak ya? Udah. Sudah. Pendetanya asar berarti kalau gitu. Sudah. Jadi saya tuh kadang-kadang khotbah tuh ngambang. Benar apa enggak saya ngasih tahu nih. Ya kan? Cuman karena tuntutan. Gitu. Ya saya jalankan saja. Jadi waktu Bapak khotbah di mimbar itu ada perasaan ragu gitu? Ragu. Saya ragu. Terus terang, makanya saya ragu. Satu. Lalu tentang kedua-12 suku Israel. Kedua-12 suku Israel kan Ruben, Simeon dan lain sebagainya. Nah, ada Dan. Dan ya. Dan. Dari budak. Namanya Dan ya. Dan itu dari budaknya si siapa? Iya, Silva atau Bilha lupa. Silva, bukan Silva. Dari Silva. Di buku Wahyu 7, Dan-nya nggak ada. Oh, ketinggalan. Kalau ini Dan-nya nggak ada kan? Ketinggalan ya. Ketinggalan tuh. Diganti Manasye. Anaknya Yusuf. Manasye anaknya Yusuf. Ya. Kenapa harus Manasye? Nah itu saya tanya sama tua-tua di sana. Itu nggak ada jawabannya. Sampai saya masuk Islam. Sampai masuk Islam nggak ada jawabannya? Terus? Jadi saya pikir, oh ini nggak benar nih. Udah. Terus? Jadi dari situ saya mulai ragu. Nah, lalu di Saksi Yehova itu tentang hukum-hukum. Ini saya cerita tentang hukum. Ternyata, misalnya saya dirugikan sama jadi dirugikan, ditipu dan lain sebagainya. Saya yang sebagai korban itu tidak boleh menggugat ke pengadilan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Iya. Nggak boleh.
Terus? Itu nggak boleh. Hukum kasih itu. Oke. Jadi harus diselesaikan secara musyawarah, didatangin sama panitia pengadilan, dan kalau misalnya, saya si yang melakukan kejahatan sama saya, yang menipu, dia nyicil. Oke. Itu kalau penipuan. Penipuan. Kalau pemerkosaan gimana, Pak? Kalau misalnya pelecehan, Pelecehan. pelecehan sama. Nggak boleh